Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Erlangga, mahasiswa jurusan Peternakan UITUS Karyau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumput odot dan juga lamtoro. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai lamtoro. Lamtoro termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Mimosaceae, genus Leocaena, dan spesies Leochanea leococephala. Morfologi lamtoro. Yang pertama yaitu batang. Pohon lamtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter, meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. Percabangan pohon ini rendah serta banyak. Ranting-ranting berbentuk bulat dengan ujung ranting berbulu rapat. Pada batang utama terdapat guratan garis-garis vertikal atau berbintil-bintil dengan warna morfologi. Yang kedua yaitu daun. Daun lamtoro termasuk daun majemuk dan berbentuk menyirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumpai. Yang ketiga yaitu buah. Buah tanaman lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih, serta tipis. Berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan, serta memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Yang keempat yaitu biji. Biji lamtoro berbentuk bulat pipih, berukuran kecil yaitu 6-10 mm dengan lebar 3-4,5 mm dengan warna coklat tua yang mengkilap. Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji. Produktivitas lamtoro. Lamtoro dapat berproduksi sebanyak 60-70 ton per hektar per tahun bila dipanen dalam kondisi basah atau segar. Namun, bila sudah dikeringkan, produksinya hanya sebesar 20 ton per hektar per tahun. Kandungan nutrisi lamtoro. Protein kasar 34%, serat kasar 18%, lemak kasar 5,8%, tanin 4%, mimosin 7,17%, kalsium 2,36%, fosfor 0,23%, dan mineral 4,2%. Kelebihan lamtoro. Yang pertama, mudah diperbanyak. Yang kedua, mampu tumbuh di tanah dengan pH asam. Yang ketiga, tinggi kandungan nutrisi sehingga baik digunakan sebagai bahan pakan ternak. Yang keempat, tanaman pagar serta dapat menjadi tanaman penyubur tanah. Bahkan, lamtoro juga dapat dijadikan sebagai bahan pangan manusia. Budidaya lamtoro. Penanaman lamtoro dari benih. Pilihlah benih yang sudah tua dan berkualitas baik. Ciri-cirinya adalah biji berwarna coklat gelap dan berukuran sedang sampai besar. Rendam benih dalam air dingin selama 14 jam sebelum disemaikan atau dengan air hangat 70 derajat Celcius selama 10-12 menit. Gunakan benih yang tenggelam saat direndam. Siapkan gelas plastik atau polybag. Isi polybag atau gelas dengan campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 1:1:3. Isikan hanya 3/4 bagian saja, jangan sampai penuh. Buatlah lubang sedalam kurang lebih 2 cm untuk menanam biji. Masukkan 2 biji lamtoro dalam satu lubang dan tutup dengan tanah secukupnya. Siram 2 kali sehari pada musim kemarau atau secukupnya. Pada 20 hari setelah persemaian, lakukan pemupukan NPK dengan dosis 100 gram NPK yang dilarutkan dengan 10 liter air. Bibit lamtoro siap dipindahkan ke kebun. Usia yang baik untuk memindahkan lamtoro adalah saat tinggi tanaman sudah lebih dari 26 cm atau
berumur lebih dari 35 hari. Pemanenan 6 toro sudah dapat dilakukan 9 bulan sampai 2 tahun. Waktu yang dibutuhkan masing-masing tanaman 6 toro untuk panen pertama memang tidak seragam, karena bergantung dari kualitas masing-masing benih awal, lingkungan, atau kondisi di sekitar masing-masing benih pada saat bertunas dan tumbuh, serta perawatan pada masing-masing tanaman 6 toro. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumput odot. Rumput odot termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesies Penicetum purpureum sequan. Morfologi rumput odot. Rumput odot berdiri tegak dengan tinggi 200 cm, diameter batang 1,5 sampai 2 cm, panjang ruas 3 sampai 4 cm. Daun berbulu pendek dan ujungnya runcing. Panjang daun 55 cm dengan lebar 2 sampai 2,5 cm. Rumput odot berakar dalam atau serabut. Produktivitas rumput odot. Dari beberapa literatur dijelaskan bahwa rumput odot yang ditanam pada daratan rendah dapat berproduksi sebesar 58,86 sampai 229,14 ton per hektar per tahun. Dapat diberikan daya tampung pada sapi dewasa sebanyak 9,72 sampai 22,21 ekor, atau ternak kambing sebanyak 32,70 sampai 127,30 ekor per hektar per tahun. Kandungan nutrisi rumput odot. Bahan kering 13,55%, bahan organik 85,55%, abu 14,45%, ADF 34,02%, NDF 54,02%, kadar lemak daun 2,72%, kadar lemak batang 0,91%, protein kasar daun 14,35%, protein kasar batang 8,10%. Kelebihan rumput odot. Yang pertama, pertumbuhan lebih cepat. Kedua, produksi hijauan lebih banyak. Yang ketiga, batang dan daun lebih lunak. Yang keempat, lebih disukai ternak. Yang kelima, pertumbuhan setelah pemanenan lebih baik. Yang keenam, kandungan protein yang tinggi dan serat kasar yang rendah. Yang ketujuh, nutrisi yang bisa dicerna oleh ternak lebih tinggi. Budidaya rumput odot. Sebelum melakukan penanaman rumput odot, akan lebih baik apabila dilakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara pembersihan gulma dan dilanjutkan dengan pencangkulan. Tujuan pencangkulan adalah untuk membuat tekstur tanah menjadi lebih gembur, memperbanyak oksigen di tanah, dan membuang sisa-sisa akar tanaman yang sudah ada sebelumnya. Pemberian pupuk kandang sebagai pupuk dasar dilakukan sebanyak 5 ton per hektar. Kalau kondisi tanahnya asam, dapat ditambahkan pupuk kapur untuk menaikkan pH tanah. Pupuk kapur yang digunakan bisa dolomit atau kapur kerang. Dosisnya sama, yaitu 5 ton per hektar. Penanaman rumput odot. Jarak tanam sangat berpengaruh terhadap jumlah anakan yang dihasilkan oleh rumput odot. Jarak antar baris bisa diberikan sejauh 1 meter, sedangkan jarak tanam bisa bervariasi, mulai dari 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Hasilnya ternyata, jumlah anakan pada jarak tanam 1 meter x 1 meter, jumlah anakannya jauh lebih banyak daripada jarak tanam yang lebih dekat. Rumput odot membutuhkan air yang cukup. Penyiraman perlu dilakukan kalau di daerah penanamannya kekurangan air. Penyiangan terhadap gulma atau rumput-rumput liar juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi perebutan nutrisi. Pemupukan rumput odot. Untuk pemupukan dasar diberikan pupuk kandang sekitar
5 ton per hektar. Untuk mempercepat pertumbuhan rumput odot, dapat diberikan pupuk kembali setelah berumur sekitar 15 hari setelah tanam dengan menggunakan NPK sebanyak 60 kg per hektar dan pupuk cair atau urin kambing fermentasi. Pemanenan rumput odot. Rumput odot dapat dipanen setelah berumur 70 hingga 80 hari. Ciri-ciri rumput odot yang siap dipanen yaitu terdapat ruas batang telah berukuran 15 cm. Umur panen pada musim penghujan yaitu 35 sampai 45 hari. Sedangkan pada musim kemarau yaitu 40 sampai 50 hari. Cara pemanenan rumput ini yaitu dengan memotong rumput pendek sejajar dengan tanah, namun disarankan untuk pemanenan pertama setelah 60 hari atau lebih. Rumput odot dapat langsung diberikan kepada ternak tanpa harus ada pengolahan apapun. Baiklah, mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.